Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi di sini kami akan membuat video pembelajaran yaitu tugas perekonomian Indonesia dengan tema pelaku ekonomi. Saya atas nama Zulkaida dan teman saya atas nama Ziza, kemudian teman saya atas nama Fairuz, dan yang terakhir adalah Lia Ariska. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat aktif dalam kegiatan utama perekonomian, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Singkatnya, mereka adalah semua pihak yang menjalankan dan memengaruhi roda perekonomian suatu negara. Tanpa adanya interaksi antar pelaku ekonomi, kegiatan ekonomi tidak akan berjalan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi dasar. Sistem ekonomi dasar adalah seperangkat aturan, kelembagaan, dan mekanisme yang digunakan untuk negara atau masyarakat untuk menjawab 3 masalah ekonomi mendasar. Sistem ini berfungsi sebagai kerangka kerja atau cara suatu negara mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Baik, selanjutnya itu ada jenis utama pelaku ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, pelaku ekonomi umumnya diklasifikasikan menjadi 4 sektor utama. Yang pertama itu rumah tangga konsumen atau RTK. Peran utama sebagai konsumen atau pemakai barang dan jasa, dan penyedia faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian kepada perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada rumah tangga produsen atau perusahaan. Peran utama sebagai produsen, penghasil barang dan jasa, distribusi sebagai penyalur, dan juga konsumen atau pengguna faktor produksi dari RTK. Dan yang ketiga itu rumah tangga pemerintah atau disingkat dengan RTG. Peran utamanya sebagai regulator atau pembuat kebijakan ekonomi seperti pajak dan subsidi. Konsumen dan produsen atau penyedia layanan publik dan infrastruktur. Kemudian yang terakhir masyarakat luar negeri atau RTLN. Peran utamanya sebagai pelaku kegiatan perdagangan internasional, ekspor dan impor, investor, dan penyedia pengguna tenaga kerja. Kemudian berikutnya adalah rumah tangga sebagai pelaku ekonomi. Rumah tangga sering disebut dengan rumah tangga konsumen atau RTK, adalah unit ekonomi terkecil yang perannya sangat penting dalam siklus perekonomian, keluarga atau individu yang mengonsumsi barang dan jasa. Kemudian perannya itu penyedia tenaga kerja, mengambil keputusan konsumsi. Selanjutnya yaitu fungsi rumah tangga. Fungsi rumah tangga adalah peran penting yang dimainkan oleh unit-unit ekonomi terkecil seperti konsumen dan produsen untuk menjalankan roda perekonomian. Fungsi utama rumah tangga konsumen atau RTK mengonsumsi atau menciptakan permintaan, menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Rumah tangga produsen atau RTP memproduksi atau menciptakan penawaran, menggunakan faktor produksi yaitu memperkerjakan RTK. Selanjutnya yaitu perusahaan sebagai pelaku ekonomi. Perusahaan atau disebut juga rumah tangga produsen atau RTP adalah entitas atau organisasi yang didirikan dengan tujuan utama mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual di pasar demi memperoleh keuntungan laba. Ringkasan peran inti ini, yang pertama produsen, menghasilkan output barang dan jasa dan menciptakan penawaran supply. Yang kedua konsumen, menggunakan atau membeli input atau faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Yang ketiga agen pembangunan, menciptakan lapangan kerja, berinovasi, dan membayar pajak kepada negara. Perusahaan adalah proses penggerak yang menghubungkan pasar input faktor produksi dengan pasar output barang dan jasa.
Selanjutnya yaitu fungsi perusahaan. Yang pertama, produsen menghasilkan barang atau jasa dan menciptakan penawaran suplai di pasar. Yang kedua yaitu konsumen menggunakan atau membeli faktor produksi, tenaga kerja, modal dari rumah tangga konsumen. Yang ketiga, agen pembangunan, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Pemerintah atau disebut juga rumah tangga pemerintah adalah lembaga negara yang bertindak sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan regulator, serta berperan aktif dalam kegiatan konsumsi dan produksi demi mencapai tujuan ekonomi nasional, stabilitas, pertumbuhan, pemerataan pendapatan. Pemerintah adalah satu-satunya pelaku ekonomi yang memiliki kewenangan legal untuk memungut pajak, memberikan subsidi, dan membuat peraturan yang mengikat semua pelaku ekonomi lainnya. Atau pembuat dan pelaksana kebijakan pajak, subsidi, aturan untuk menstabilkan ekonomi. Konsumen, pengguna barang dan jasa untuk operasional pemerintahan. Produsen, penyedia barang dan jasa publik seperti infrastruktur, layanan, BUMN. Intinya pemerintah itu seperti mengatur, menggunakan, dan menyediakan demi kepentingan masyarakat. Oke, selanjutnya adalah bank dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau LK adalah badan usaha yang menjembatani intermediasi pihak kelebihan dana penabung dengan pihak kekurangan dana atau peminjam. Bank adalah salah satu jenis LK yang fungsinya lebih spesifik, yaitu menghimpun dana langsung dalam bentuk simpanan atau tabungan, giro dan deposito, dan menyalurkannya kembali sebagai kredit. Ringkasnya, LK adalah perantara dana. Bank adalah LK yang berhak menerima simpanan langsung dan menciptakan uang viral. Fungsi lembaga keuangan, penghimpunan dana. Lembaga keuangan, terutama bank, bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, giro, dan deposito. Ini memungkinkan dana yang menganggur dialihkan ke pihak yang lebih produktif. Yang kedua, penyaluran dana. Setelah dana terkumpul, lembaga keuangan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan, baik individu maupun perusahaan, melalui mekanisme kredit atau pinjaman. Fungsi ini sangat penting untuk mengarahkan perekonomian dan menandai investasi. Yang ketiga, transfer risiko. Lembaga keuangan, khususnya perusahaan asuransi, berfungsi sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko kerugian finansial dari suatu pihak nasabah kepada pihak lain, perusahaan asuransi, dengan implan premi. Ini memberikan perlindungan dan ketenangan finansial. Yang keempat, likuiditas. Lembaga keuangan membantu meningkatkan likuiditas aset. Misalnya, bank memungkinkan nasabah menarik dana sewaktu-waktu. Likuiditas tabungan dan pasar modal memfasilitasi penjualan saham atau obligasi dengan cepat. Selanjutnya, interaksi pelaku ekonomi. Interaksi pelaku ekonomi adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Interaksi ini sangat penting karena menciptakan perputaran barang, jasa, uang, dan faktor-faktor produksi dalam suatu sistem ekonomi. Oke, selanjutnya dampak pelaku pada ekonomi mikro. Dampak pelaku ekonomi pada ekonomi mikro berfokus pada bagaimana keputusan yang dibuat oleh individu, rumah tangga, konsumen atau RTK, dan perusahaan, rumah tangga, produsen, RTP, mempengaruhi pasar, harga, alokasi sumber daya, dan keseimbangan di tingkat unit ekonomi terkecil. Interaksi pelaku ekonomi adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Interaksi ini sangat penting karena menciptakan perputaran barang, jasa, uang, dan faktor-faktor produksi dalam suatu sistem ekonomi.
Selanjutnya, studi kasus ekonomi Indonesia. Studi kasus ekonomi Indonesia adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengkaji secara mendalam dan terperinci suatu isu, kebijakan, fenomena, atau masalah spesifik yang terjadi dalam konteks perekonomian Indonesia. Ini bukan sekedar laporan, tetapi analisis yang berupaya menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa ekonomi terjadi, dampaknya, serta solusi atau pelajaran apa yang dapat diambil. Selanjutnya, tantangan pelaku ekonomi modern. Tantangan pelaku ekonomi modern, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat luar negeri merupakan serangkaian isu kompleks yang muncul akibat pesatnya globalisasi, revolusi teknologi digital, dan tuntunan akan keberlanjutan. Tantangan ini tidak hanya berfokus pada masalah ekonomi klasik, apa bagaimana untuk siapa, tetapi juga pada isu-isu sistemik dan etika. Dan yang terakhir, kesimpulan pelaku ekonomi merujuk pada 4 kelompok utama dalam model ekonomi terbuka yang perannya saling terkait dan esensial dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Pelaku ekonomi adalah pengambilan keputusan yang tindakannya memengaruhi produksi, konsumsi, distribusi, dan stabilitas ekonomi. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Behind the scene. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman saya atas nama Baik, terima kasih. Selanjutnya, tantangan pelaku ekonomi modern.